Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa lagi dalam acara pembelajaran PJOK Eden Pondok Labu 01 pagi. Anak-anakku semuanya, biasanya kalau mau olahraga adalah menggunakan pemanasan, inti, lalu penutup. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan latihan pembelajaran kebugaran, yaitu masuk dalam kategori KD 4.5. Baik, dalam latihan kebugaran kita akan melatih 6 latihan, yaitu latihan kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, dan daya tahan tubuh. Baiklah, nanti kita akan praktekkan di lapangan. Sekarang Pak Guru hanya memberikan teori saja, yaitu latihan pertama kekuatan, kemudian kecepatan, kelincahan, kemudian keseimbangan, kemudian kelenturan, dan daya tahan tubuh. Baiklah anak-anak semuanya, mari kita ke lapangan untuk melaksanakan latihan kebugaran. Demikianlah, mari kita lakukan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara olahraga, yaitu olahraga kebugaran. Anak-anakku semuanya, sebelum berolahraga kita biasanya beraktivitas, yaitu pemanasan. Pemanasan biasa dilakukan sekitar 3 menit atau 5 menit. Bisa pemanasan dengan statis atau dengan dinamis. Statis itu contohnya begini, statis bertahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sana juga 8 kali, sana 8 kali, ke bawah, depan, dan sebagainya. Itu lakukan dengan statis. Sedangkan pemanasan yang dilakukan dengan dinamis itu berputar-putar, misalnya kembali lagi dan ke samping dan sebagainya. Bisa dari kepala, kemudian hingga pundak, dan pinggang, lutut, dan kaki, atau pemanasan dari kaki, dari bawah naik ke lutut, ke pinggang, pundak, sampai kepala. Bisa dilakukan seperti itu. Yang penting olahraga dilakukan dengan pemanasan. Setelah pemanasan kita beraktivitas, yaitu latihan inti yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu latihan kebugaran, yaitu latihan kekuatan, kemudian kecepatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, dan daya tahan tubuh. Baik, Pak Guru akan mencontohkan salah satu latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu bisa dilakukan dengan push up atau sit up atau dengan squat jump dan sebagainya. Contoh latihan kekuatan, kalau untuk seorang laki-laki itu bisa lakukan push up dengan ujung kaki, ya, dengan ujung kaki, kaki menapak, lakukan seperti itu. Kalau dengan wanita itu dengan lutut, lakukan seperti ini. Ya, dilakukan dengan semampunya, sekuatnya. Bisa 10 kali, bisa 20 kali. Kalau melakukan dengan squat jump, itu kepala dipegang oleh tangan, kemudian lompat, jangan terlalu nekuk, tapi cukup sedikit saja. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, itu latihan squat jump. Nah, itu untuk melatih kekuatan. Kemudian sit up. Sit up itu bisa dengan tidur, kemudian bangun, tidur, bangun, itu sit up untuk melatih kekuatan. Ya, itu adalah latihan kebugaran yang dilakukan dengan latihan kekuatan. Yang kedua, yaitu latihan kebugaran dengan kecepatan. Kecepatan itu berlari secepat-cepatnya dengan jarak yang pendek. Bukan lari pelan-pelan begini, bukan. Tapi lari secepat-cepatnya. Bisa begini, 4, 3, 2, 1, ya, secepat-cepatnya. Ini contoh saja, jaraknya kira-kira jarak 4-50 meter. Terus cepat, tidak boleh lari perlahan-lahan. Kecepatan harus cepat. Yang namanya kecepatan harus lari cepat, bukan lari pelan gini, bukan. Ya. Kemudian yang ketiga, latihan kelincahan, yaitu bisa berbelok-belok seperti ini. Atau baik lagi, terus dengan cepat, atau bernaik tangga.
naik tangga, dan turun lagi dengan cepat. Silakan kelincahan, atau bisa saja memindahkan ini, ya, misalnya begini. Dari sini, ya, dari sini, ini kita lari cepat, secepat-cepatnya memindahkan ini koran. Salah, 3, 2, 1. Dan seterusnya. Itu melatih kelincahan. Jadi memindahkan benda kecepatan dengan cepat itu juga melatih kelincahan. Ya. Kemudian tadi sudah latihan kekuatan dengan push up, sit up dan sebagainya. Kemudian latihan kecepatan, sudah berlari dengan cepat. Bukan lari pelan-pelan ya, tapi cepat. Jaraknya pendek, 4 sampai 50 meter itu cepat. Yang ketiga, latihan kelincahan tadi bisa dengan memindahkan benda atau berbelok-belok atau naik tangga, turun tangga seperti ini. Ya, dengan cepat. Ini latihan kelincah nih. Dan seterusnya. Bisa juga latihan kelincah itu yang tadi saya lakukan berbelok-belok zigzag. Kemudian ada lagi setelah latihan kekuatan, latihan kecepatan, kelincahan. Bisa juga kelincahan itu dengan skipping, bisa. Termasuk juga nih daya tahan tubuh. Tapi yang keempat akan saya sampaikan yaitu latihan keseimbangan. Keseimbangan itu dilakukan dengan meniti di satu tempat. Jadi kita menapak itu di satu tempat dengan pijakan yang sangat sempit, itu berjembat jembatan yang sangat kecil dan kemungkinan untuk jatuh bisa terjadi. Itu latihan keseimbangan. Bisa juga menahan kaki satu begini, bisa, itu disebut keseimbangan. Atau bertahan seperti ini dengan waktu yang lama, itu juga melatih keseimbangan. Ya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah latihan daya tahan. Yang keenam, daya tahan. Sebelum daya tahan kita latihan kelenturan. Kelenturan itu untuk melatih supaya nanti olahraga tidak jadi cedera. Itu melenturkan tulang atau tubuh. Bisa dengan statis ke kiri, karena ini melatih kelenturan supaya otot-otot menjadi lentur. Kalau bagian kaki misalnya diangkat perlahan-lahan, ditarik terus, yang satu pun begitu, tarik terus, atau dibuka, didorong. Ini melatih kelenturan pada otot-otot rangkai kaki. Ya. Kalau dengan pinggang misalnya didorong pelan-pelan. Ini melatih kelenturan supaya tidak terjadi cedera pada otot pinggang. Kemudian ditarik ke kanan, ke kiri. Ini namanya untuk melatih kelenturan dengan cara statis. Statis itu menarik, meregangkan. Kalau kelenturan dengan cara dinamis itu digerakkan. Ini dengan cara dinamis. Cara dinamis seperti ini. Dinamis. Geraknya dinamis. Tendang. Secara dinamis itu melatih kelenturan supaya tidak terjadi cedera. Yang terakhir yaitu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu bisa melakukan dengan beban atau juga dengan meloncat-loncat seberapa kekuatan lamanya dia bertahan. Jadi daya tahan tubuh itu adalah latihan memerlukan sedikit tenaga tapi bisa bertahan lama. Misalnya mengangkat beban termasuk daya tahan tubuh. Katakan ini beban berat. Berapa ratus kali dia bisa seperti ini, berapa ratus kali dia bisa seperti ini. Nah, itu latihan beban. Artinya agak berat diangkat
berapa ratus kali dia bisa bertahan. Atau dengan skipping, ya, dia melakukan berapa lama dengan hitungan. Ini ada hitungannya ini, jadi tidak usah dihitung, tapi sini ada otomatis akan itu sendiri. Ya, seperti ini. Ini namanya skipping di tempat, ya, tidak berpindah. Ada yang lakukan dengan berlari. Ya, kalau tadi pertama dengan begini, ada yang dengan berlari. Ya, seperti ini. Ya, ada yang lakukan dengan menyamping. Ya, nah, ini menyamping. Ada yang berputarnya belakang. Ya, ada yang berputarnya menyilang. Ya, seperti ini. Ya, nah itulah cara-cara melatih daya tahan tubuh. Dengan cara skipping bisa dengan berputar, bisa dengan kiri kanan, bisa dengan dia tangan yang menyilang dan sebagainya. Nah, anak-anakku semuanya, latihan yang tadi yang Pak Guru contohkan adalah sebagian, tidak semuanya, karena masih banyak lagi contoh-contoh latihan kebugaran. Jadi kebugaran itu bukan hanya latihan kekuatan, bukan hanya kecepatan, bukan hanya kelincahan, kelenturan, keseimbangan, dan daya tahan tubuh. Banyak lagi cara-cara yang lain yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu apa itu kebugaran? Disebut kebugaran itu apabila seseorang melakukan aktivitas tapi dia tidak merasa kelelahan. Habis melakukan aktivitas ini, dia bisa beraktivitas yang lain. Kalau sudah aktivitas ini dia lakukan, aktivitas lain lagi dia tidak merasa lelah, berarti tubuh dia dalam keadaan bugar. Tapi kalau dia melakukan aktivitas ini, pindah aktivitas ini, dia lelah, berarti kebugarannya kurang. Jadi yang disebut kebugaran itu adalah seseorang melakukan kegiatan, beraktivitas, tapi tidak merasa lelah. Itu disebut kebugaran. Nah, bagaimana kalau kita habis aktivitas terus lelah, supaya bugar, dilatih terus. Salah satu contoh latihan yang tadi 6 itu, kalau umpama latihan push up-nya 1 hari 10 kali, bisa ditambah. Yang akan datang bisa 20, tambah 25, tambah 30, dan seterusnya. Kita pun begitu. Biasanya cuma 5, besok tambah 7, 9, 11, dan seterusnya. Oke, sekianlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya anak-anak semuanya. Pak Guru sampaikan, mohon maaf, dan kali kita berjumpa lagi. Salam olahraga, semoga sukses walaupun dalam zaman COVID. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.